kegiatan belajar mengajar masih tertidur. Kegiatan belajar mengajar belum bisa berjalan secara maksimal dalam konteks tatap muka. Sedangkan kita tahu, subscriber pasti tahu efektivitas dari kegiatan belajar mengajar secara daring sangat tidak efektif dan lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya atau pengetahuan yang didapat dari anak peserta didik. Nah, ini tentunya menjadi satu ironi tertentu ketika Kabupaten Cilacap dalam tanda kutip, ini satu contoh saja, dan di banyak daerah juga membuka wisata, tapi di sisi lain kegiatan belajar mengajar masih dibatasi dan masih berlaku secara daring. Ini tentunya sangat ironi untuk ke depan, untuk masa depan bangsa Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh, sahabat subscriber yang selalu berbahagia dan mudah-mudahan selalu berbahagia, dan jangan lupa bahagia bagi yang belum bahagia. Kali ini Abadi Channel bikin liputan terkait dengan kegiatan wisata yang sudah dibuka. Ini kami sekarang berada di Teluk Penyu, satu lokasi wisata di wilayah Kabupaten Cilacap. Karena masih suasana Lebaran dan kebetulan ini hari Minggu, kegiatan di sini sangat ramai. Kegiatan ekonomi pun jadi maksimal karena banyak warung, banyak rumah makan, banyak kegiatan ekonomi yang sangat menggembirakan bagi saya terkait dengan situasi pandemi seperti sekarang ini. Cuman yang kami kritisi ketika wisata dibuka dan prakteknya seperti ini yang subscriber lihat, di sisi lain di Kabupaten Cilacap kegiatan belajar mengajar masih dilarang. Kegiatan belajar mengajar masih tertidur. Kegiatan belajar mengajar belum bisa berjalan secara maksimal dalam konteks tatap muka. Sedangkan kita tahu, subscriber pasti tahu efektivitas dari kegiatan belajar mengajar secara daring sangat tidak efektif dan lebih banyak madorotnya ketimbang manfaatnya atau pengetahuan yang didapat dari anak peserta didik. Nah, ini tentunya menjadi satu ironi tertentu ketika Kabupaten Cilacap dalam tanda kutip, ini satu contoh saja, dan di banyak daerah juga membuka wisata, tapi di sisi lain kegiatan belajar mengajar masih dibatasi dan masih berlaku secara daring. Ini tentunya sangat ironi untuk ke depan, untuk masa depan bangsa Indonesia, karena masa depan bangsa sangat tergantung dari generasi mudanya, tergantung dari kegiatan belajar mengajarnya. Dan ini sudah 1 tahun lebih dunia pendidikan kita tertidur hanya menggunakan daring, dan itu sangat tidak efektif. Saya selaku orang tua murid juga merasakan ketidakefektifan ketika model pembelajaran secara daring. Sehingga dalam kesempatan yang baik ini kepada Bupati Cilacap yang punya tanggung jawab untuk penyelenggaraan pendidikan dasar di Kabupaten Cilacap, berani mengambil satu sikap tindakan untuk dapat dilaksanakannya kegiatan belajar mengajar di Kabupaten Cilacap, khususnya sekolah dasar. Karena bayangkan kalau sekarang masih kelas 1 SD, kelas 2 SD, kelas 3 SD, tapi tidak ada kegiatan belajar mengajar tatap muka, gimana efektivitasnya? Gimana akan terwujud target dari pendidikan itu sendiri? Sedangkan kapasitas anak didiknya masih perlu sekali bimbingan secara langsung dari seorang guru dan lingkungan sekolah yang lain. Ini sekali lagi kami menghimbau kepada Bupati Cilacap dan bupati-bupati yang lain, wali kota ataupun gubernur seluruh Indonesia untuk bisa membuka kegiatan belajar mengajar, oke lah dengan protokol kesehatan, tapi jangan kemudian wisata dibuka seperti ini, tapi di sisi lain kegiatan belajar mengajar tidak dilaksanakan. Mungkin ini satu kritik dan sekaligus untuk Pak Menteri untuk bisa mengevaluasi kebijakan terkait dengan
model daring, karena itu sangat tidak efektif. Lebih banyak main game ketimbang daring. Itu yang terjadi, yang kita rasakan saat ini. Terima kasih, mudah-mudahan pandemi ini segera diakhiri dan vaksinasi sudah berjalan. Harapan kita pemerintah daerah, bupati, wali kota, gubernur, ataupun menteri pendidikan, bahkan mungkin Presiden Jokowi untuk segera memperlakukan normal kembali kepada dunia pendidikan. Karena fondasi terpenting dari sebuah bangsa adalah kegiatan pendidikan. Oke, terima kasih sahabat subscriber. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa dan negara. Kita sebagai saudara satu bangsa, saudara satu negara. Abadi jaga NKRI. Saya Bas Rosadi, Abadi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada anak-anak bermain diperbolehkan di lokasi wisata, tapi begitu ketat ketika cerita tentang kegiatan belajar mengajar. Seperti yang subscriber lihat, anak-anak banyak yang ada di lokasi wisata seperti ini, dan saya yakin tidak hanya di Cilacap, bisa jadi seluruh Indonesia pun seperti itu, atau mungkin di seluruh dunia. Ketika wisata dibuka, maka seperti ini yang Anda saksikan. Ini kembali kepada tema kita tentang dunia pendidikan kita yang hari ini tertidur. Inilah keprihatinan kita sebagai anak bangsa. Di sisi lain saya bersyukur karena kegiatan ekonomi dapat berjalan. Saya tidak meminta, kita tidak mendesak untuk lokasi wisata dihentikan atau ditutup, tapi diperlakukan keadilan untuk dunia pendidikan. Biarkan dunia pendidikan kita berjalan untuk menyiapkan generasi bangsa yang hebat untuk masa depan bangsa kita. Ini lokasi wisata Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Satu minggu setelah Lebaran ya berarti ya. Iya. Terkait dengan dibukanya destinasi wisata di situasi pandemi atau yang dianggap pandemi, pada hakikatnya saya setuju. Karena sekali lagi saya setuju karena kegiatan ekonomi masyarakat akan berjalan, perputaran uang akan terjadi dalam situasi ketika wisata destinasi dibuka. Jadi konten ini bukan berarti tidak setuju dengan dibukanya
tempat wisata dan terjadinya ini kegiatan ekonomi di sini. Karena ketika pandemi berbahaya, kemandegan atau kelesuan ekonomi juga sangat berbahaya karena dapat berdampak ke banyak hal. Sekali lagi kami bersyukur ketika pemerintah Kabupaten Cilacap membuka destinasi wisata di situasi seperti ini. Tapi yang kami kemudian ingin tegaskan dan kami ingin bupati atau wali kota atau gubernur ataupun menteri pendidikan harus berani juga membuka kegiatan belajar mengajar ini yang kami harapkan. Bukan hanya destinasi wisata yang dibuka, tapi kegiatan belajar mengajar yang itu untuk masa depan bangsa, untuk masa depan generasi bangsa dapat dioptimalkan. Karena bagi kami pendidikan adalah elementary atau dasar fondasi dari sebuah bangsa. Sekali lagi ini saya melihat kegiatan ekonomi yang bergejolak, bergeliat di situasi pandemi ataupun di lokasi destinasi wisata ini menjadi satu kebahagiaan tersendiri karena perekonomian kita jadi jalan. Tapi itu sekali lagi persoalan pendidikan adalah mendasar, penting, dan butuh keberanian dari stakeholder, yaitu Menteri Pendidikan, Gubernur, pemerintah daerah, wali kota ataupun bupati. Kami berharap memiliki kemampuan, memiliki keberanian untuk membuka kegiatan belajar mengajar meskipun dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah pusat. Bagi kami nggak ada masalah sebagai wali murid ataupun sebagai masyarakat.